Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya, Hairunisa Araf di Bincang Hari Ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, tentunya kami akan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Dan Facebook kami di @kreatifsultantv dan juga beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Baik pemirsa, sebagaimana kita ketahui beberapa hari ini diramaikan perbincangan tentang ditutup paksa sejumlah perguruan tinggi swasta di beberapa wilayah Indonesia. Adapun beberapa namanya memang tidak diliriskan dikarenakan untuk menjaga nama baik sejumlah alumni-alumni yang sudah memiliki jabatan tinggi, dikatakan seperti itu. Nah, untuk membahas tema yang sedang ramai dibicarakan ini, tentunya kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber. Beliau adalah Ketua Forsiladi DKI Jakarta, Dr. Taufikur Rahman AKS SOS MI. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Al. Ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian sebetulnya ini sudah kedua kalinya saya mewawancari Pak Taufik untuk tema yang berbeda. Kali ini saya mewawancari beliau tentang penutupan 23 PTS dan kecurangan di kampus. Kalau saya boleh tahu, katanya Bapak dulu pernah menjabat sebagai dekan ya Pak? Ya, kebetulan saya pernah di dekan unit penjaminan mutu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Oke, baik. Ya. Berarti temanya masuk nih ya Pak ya? Mudah-mudahan masuk kita bicara. Baik Pak. Ini kan kita lagi diramaikan sekali Pak dengan adanya penutupan paksa sejumlah perguruan tinggi swasta, dan dikatakan dari yang ditutup ini kan pelaporan pertama itu ada 52 ya Pak, sampai ketika sudah dilakukan pengecekan adanya 23 yang sudah melakukan pelanggaran. Betul. Sebelum kita memasuki bagaimana pelanggaran itu terjadi, boleh mungkin Bapak menjelaskan bagaimana sih sebetulnya aturan untuk membentuk atau membangun suatu perguruan tinggi di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Al dan pemirsa Sultan TV dan juga para anggota Forum Silaturahmi Doktor di seluruh Indonesia, Porsiladi. Hari ini sesungguhnya Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa ya, maju di dunia pendidikan. Tapi kalau kita berpotret dulu ke belakang ya, sedikit saya ingin ngasih gambaran. Tiongkok, Cina itu penduduknya 1,2 miliar. Jumlah kampusnya 3.500. Kita ini jumlah penduduknya 273 juta, jumlah kampusnya 4.400. Nah, jadi kalau pertanyaan bagaimana mendirikan kampus di Indonesia, sebetulnya boleh dianggap tidak terlalu sulit tapi tidak mudah juga. Dia harus berbadan hukum yayasan, pendidikan, lantas program studinya ada persyaratan khusus, misalkan untuk satu sarjana itu ada doktor, untuk S2 dan S3 itu ada guru besar di sana. Jumlahnya diatur secara letterek ya oleh Kemendikbud di Indonesia tentu saja. Misalkan satu prodi itu harus ada S2 dan S3, tidak boleh lagi yang ngajar tuh S1. Nah, yang kedua, maka para dosen itu harus sebidang. Jadi sebidang tuh misalkan dia program studi ilmu sosial, sosiologi, maka magisternya sosiologi. Ada berapa orang? Itu antara 3 sampai 5. Kalau untuk S2 maka doktornya harus ada 5, guru besarnya itu ada 2. Nah, sekarang Kemendikbud juga memberikan kemudahan atau artinya kemudahan dalam pengertian tetap menjaga standar mutu untuk itu. Jadi dunia pendidikan ini di Indonesia termasuk berkembang sangat pesat ya, karena Presiden dan juga Kemendikbud menggarisbawahi bahwa Indonesia unggul, kita 2045 itu harus masuk menjadi negara maju. Nah, cuma problemnya sekarang belum masuk ke substansi kan. Mungkin itu dulu Mbak Al. Oke, baik. Ya. Tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa banyaknya jumlah kampus dengan masyarakat Indonesia mungkin berbanding terbalik. Betul. Jika dibandingkan dengan negara-negara berikutnya. Betul. Dikatakan di media bahwa alasan mendasar penutupan beberapa perguruan tinggi swasta ini karena adanya pelanggaran berat. Salah satunya jual beli ijazah, kemudian penyalahgunaan KIP kalau nggak salah, itu juga menjadi salah satu alasan mendasar penutupan paksa dari beberapa kampus swasta ini. Tapi kalau Bapak melihat sendiri, apakah itu memang menjadi alasan mendasar atau sebetulnya ada alasan lainnya jika dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat juga jumlah kampus di Indonesia? Baik, terima kasih ya Mbak Al.
Pertama, sebetulnya ini bukan baru. Ini isu lama, lagu lama, nyanyian baru lah. Jadi di dunia pendidikan soal penutupan kampus, akreditasi, dan juga jumlah mahasiswa baru, lantas antara kampus negeri dan swasta, itu isu-isu lama. Jadi kalau saya dulu mahasiswa, ada namanya NKK BKK, Norma Keluarga untuk Kehidupan Kampus. Nah kalau sekarang 23 kampus, kalau ditanya misalkan ke saya, memang saya coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi yang ditutup. Saya juga sudah dapat daftar yang 23, memang kebanyakan di Jakarta dan Banten, Bekasi ya. Jadi 3 daerah Jabotabek ini. Dari 52 mungkin ada beberapa yang di Jawa Barat, di luar kota. Nah persoalannya adalah, saya juga ngobrol kemarin dengan teman-teman di pimpinan Komisi 10 yang membawahi pendidikan. Mereka ini indisipliner, dan saya jelaskan kepada teman-teman yang di Komisi 10 bahwa ini bukan soal indisipliner. Ini harusnya kebijakan itu lebih komprehensif, lebih integratif. Kenapa? Karena kampus swasta ini hari ini setelah kena pandemi megap-megap. Karena mereka sebagian besar itu dapat uang dari penerimaan mahasiswa baru. Di sisi lain, kampus negeri jor-joran penerimaan mahasiswa baru. Jadi selain SNMPTN juga ada SBMPTN, ada mandiri, ada jalur rapot. Jadi biasa kampus negeri biasanya 10.000, sekarang bisa 15.000, 20.000. Faktanya sekarang dengan adanya kampus Lampung, maka pemerintah lebih ketat kan. Jadi jangan sampai kemudian ada peristiwa baru muncul kebijakan gitu loh. Jadi tingkat pengawasan ini perlu. Nah balik lagi ke 23 kampus, ini kan karena banyak laporan tentang KIP, tentang dosennya, tentang laporannya, akreditasinya, administrasinya, lulusannya, lantas ijazah palsu dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam dunia pendidikan ini bukan hal yang baru. Dan buat kawan-kawan yang ngerti di dunia pendidikan, misalkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Pak Budi, lantas ada ABPTSI Prof. Thomas, saya juga komunikasi dengan mereka. Pak topik ini sudah sangat intens dibahas. Saya bilang saya mau mengangkat ini dengan teman-teman di TV Sultan. Kenapa? Karena mohon maaf Bal, sampai hari ini 23 kampus yang ditutup masih menyisakan masalah. Dari Pak Dirjen mengatakan bahwa Dirjen Dikti akan mengawasi, mengadvokasi, dan merekomendasikan agar LL Dikti, khususnya berarti kan LL Dikti 4 dan LL Dikti 3. Kalau Bekasi kan masuknya Jawa Barat, Banten itu Jawa Barat masuknya. LL Dikti Monas berarti kan DKI. Nah, LL Dikti agar bertanggung jawab untuk mengawasi sehingga yayasannya ini, mahasiswa yang hari ini diberhentikan, maka yayasan harus bertanggung jawab memindahkan kepada kampus mana, termasuk biaya dan SKS-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kampus-kampus yang hari ini menerima mahasiswa tapi tidak masuk mahasiswanya di pangkalan data Dikti? Nah, itu masalah problem tersendiri. Belum lagi nanti konversi SKS, itu masing-masing kampus punya aturan. Tapi standarnya rata-rata, walaupun dia sudah D3 atau D4, itu kebanyakan hanya dikonversi 25 SKS. Gitu. Nah sekarang mahasiswa yang hari ini tidak diakui gimana? Nah ini kan harus ada paling tidak, mohon izin misalkan Bu Paris, itu sebagai Ketua LL Dikti Monas, ya paling tidak lakukan koordinasi, atau yang 23 yang ada di DKI dipanggil, kalau tidak buat kotak pengaduan buat mahasiswa. Sampai sejauh mana permasalahannya harus diselesaikan sampai tuntas. Nah kemarin katanya 5 Juni ada rapat koordinasi di Dikti, termasuk dengan Pak Lukman di sana. Nah mereka juga lebih aktif lagi ya, sehingga ini tidak menjadi persoalan yang menggelinding. Karena menurut saya bukan hanya 23. Jadi dengan adanya pandemi ini mungkin bisa akan lebih kampus-kampus ini kena permasalahan-permasalahan baik yang sifatnya administratif, lantas juga mahasiswanya yang tidak masuk dalam pangkalan data Dikti, lantas juga dari sisi mahasiswanya yang tidak bisa bayar SPP, mandek berapa tahun dia berhenti dan lain sebagainya. Jadi masalahnya sangat kompleks banget. Nggak bisa kita lihat, wah ini pemerintah harus disalahkan. Enggak, saya sangat mendukung dengan ini, dengan dasar bahwa ini juga harus di-guidance ya, jangan sampai menyisakan masalah tadi saya bilang. Mengutip dari tadi perkataan Bapak bahwa sebetulnya ini cerita lama yang berulang kembali, yang terus digondok kembali. Kalau memang ini menjadi sebuah cerita yang lama, berarti kan ini sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin Dikti terkait
melakukan pengawasan terhadap mungkin perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri. Mungkin kalau kita lihat perguruan tinggi negeri itu lebih tertata dibanding perguruan tinggi swasta. Jika dilihat memang substansinya jauh lebih banyak dibanding swasta dibandingkan negeri begitu Pak. Nah untuk pengawasannya seperti apa Pak? Karena kan kalau di Bapak bilang ini cerita lama gitu. Ya, mudah-mudahan ya bahwa kampus negeri itu lebih baik pengelolaan dengan kampus swasta. Tapi yang tertangkap kenapa kok kampus negeri ya, kampus swasta nggak ada kan? Gitu. Nah terus kedua, kenapa kok kampus negeri juga banyak alumninya yang juga pengangguran? Nah kemarin kita cerita-cerita dengan teman-teman di ada wakil ketua komisi 10, ada ketua komisi 10 juga di situ lagi konsinyering. Kita ngobrol, seharusnya aturan ini dikembalikan lagi kepada versi lama. Dengan adanya PTBHN ini, artinya perguruan tinggi mengelola BLU sendiri, maka kampus ini tidak bisa mengcover biaya operasional, biaya perkuliahan yang ada di kampus negeri. Mereka berlomba mencari uang. Dari mana? Dari mahasiswa. Dari mana? Dari CSR. Dari mana? Jadi mereka selain dari APBN itu tidak nutup untuk semua. Itu problem tersendiri di kampus negeri. Nah, problem di kampus swasta ketika pandemi ini berlangsung banyak sekali, Bang. Jadi buat kampus swasta yang hari ini kampusnya menerima mahasiswa sedikit, bahkan ada kampus negeri saya dengar cerita, dia untuk mendapatkan ranking saja kampus itu dia bayar 100 juta. Saya tidak berani nyebutkan di sini ya. Terus belum lagi kampus swasta yang berantem terus antara yayasan dengan rektorat yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan itu banyak sekali kalau kita inventarisir. Nah mungkin sebaiknya kalau saya ingat dulu Kepala Badan Pertahanan Nasional saat itu dijabat oleh Pak Profesor siapa, ketika saya misalkan bicara, Pak bisa nggak sebetulnya dari masalah-masalah pertahanan sertifikat ini dibikin. Jadi mana zona merah, mana zona kuning, mana zona hijau. Jadi mana kampus misalkan dari 4.400 yang masuk pada zona merah. Sehingga kampus ini memang harus di-guidance berapa tahun dia bisa bangkit. Mana yang masuk zona kuning misalkan. Artinya zona merah apa kriterianya? Zona kuning apa? Nah zona hijau yang memang relatif sudah tumbuh bagus. Itu satu hal. Nah, untuk kampus negeri misalkan, seharusnya kayak Amerika saja misalkan, itu ada Oxford, ada Harvard. Ini kampus besar yang notabene labnya, mahasiswanya, lantas dosennya, semua full beasiswa. Jadi mereka setelah lulus, setelah mereka kerja baru membayar beasiswa tersebut kepada negara. Nah di kita belum ada Mbak. Jadi misalkan di Indonesia ada kampus UI, ada kampus ITB, ada kampus UGM. UI yang hari ini ranking 123. Ya sebaiknya mungkin pemerintah fokus ke 3 kampus ini sehingga minimal dia masuk di 100 besar. Sehingga kita bisa lihat, oh kampus yang top mindsetnya di internasional ada UI, ada ITB, ada UGM. Nah di kita semua kampus negeri berlomba, gitu. Jadi tidak fokus gitu loh. Nah makanya kalau memang kampus negeri bagus, baik, kan nggak mungkin ada yang ditangkap kan. Ini kan kayak seperti gunung es yang ketangkep ini. Nah kampus swasta yang dibubarkan yang 23 ini pasti juga gunung es. Nah kita berharap sebetulnya Kementerian Pendidikan, Pak Dirjen Dikti itu juga lebih memberikan klasifikasi kampus-kampus ini. Jadi 4.400 kebanyakan. Tapi juga jangan menutup celah misalkan ketika ada kampus yang mau didirikan baru. Kenapa? Karena di era milenial, di era digital, orang kampus akan menuju kampus by riset. Jadi kampus-kampus yang menuju dosen-dosennya, sekarang misalkan dosen di swasta di negeri juga masih kelihatan Mbak, banyak yang males nulis artikel. Terus juga ketika masuk Scopus tulisannya sangat mahal. Kan gitu kan, Sinta kita udah banyak, tapi banyak kampus-kampus yang masih berbayar. Sehingga orang mau masuk juga, aduh bayar 1 juta katanya. Sementara gaji dari para dosen juga kan tidak besar gitu loh. Nah menurut saya pemerintah harusnya konsisten untuk Sinta 1-2 kalau memperbanyak dosen untuk bisa jabatan fungsional karena nanti asisten ahli tidak dihitung dalam akreditasi misalkan, maka Sinta 1 dan Sinta 2 yang ada baik itu di Garuda, di Sinta dan beberapa perguruan tinggi itu semuanya open access dan free. Sehingga semua dosen bisa banyak menulis ke sana. Gitu loh. Termasuk misalkan untuk Scopus. Bayangkan Mbak Al, di kita udah mulai ranking pertama di ASEAN. Tapi untuk tingkat dunia, rupanya Cina yang jumlah penduduknya 1,2 miliar dan Amerika yang di bawahnya, itu Cina yang terbesar kalau oleh Amerika.
Jadi kalau kita mau ranking 5 besar saja, maka tulisan Scopus dosen Indonesia ini minimal 1 tahun 1,5 juta. Oke. Nah sekarang kita baru 50.000, kan masih jauh nih Berarti kawang-kawang. kan memang ini dananya juga masih sangat jauh. Kemudian, belum lagi itu soal dana anggarannya. Dana yang masih sangat jauh, kemudian Betul. dana yang terbagi-bagi juga. Betul. Juga adanya beberapa, kemudian kemarin statement yang dikatakan bahwa 23 kampus ini dari semuanya itu dari kampus PTS, bukan PTN. Jadi akhirnya menimbulkan pandangan bahwa apakah kampus PTN ataupun PTS ini memiliki regulasi yang berbeda dalam pembentukannya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita break dulu sebentar. Pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.